teman-teman, kita masuk ke materi pengantar elektronika digital. Jadi di sini sebenarnya apa sih itu elektronika digital? Berasal dari kata digital yang artinya itu dia diturunkan dari cara komputer membentuk proses hitungan dengan cara menghitung digit bilangan, makanya namanya digital. Kemudian dari suatu elektronika digital itu terdapat kuantitas digital dan kuantitas analog. Ini kuantitas digital itu merupakan nilai-nilainya diskrit bentuknya. Jadi kalau misalnya yang analog itu nilai-nilainya kontinu. Artinya dia akan berbentuk seperti ini. Yang analog dia kan kontinu. Dia seperti ini. Kalau yang digital dia bentuknya diskrit. Jadi bisa kita seperti ini misalnya. Nah, digital itu merupakan kuantitas yang dilambangkan dengan ketidaksesuaian kuantitasnya itu sendiri, tetapi dengan simbol-simbol yang disebut digit. Makanya dia namanya digital, ini yang ini. Terus yang analog itu kuantitas yang dilambangkan sebagai tegangan, arus, atau suatu pengukuran yang sebanding dengan nilai kuantitasnya. Hanya dia nilainya kontinu. Terus kita masuk ke digit biner. Sebenarnya ada materi sebelum digit biner itu teman-teman bisa pelajari dari PPT materi pertama. Bisa dibuka juga di bagian tutor kita, link tutor kita. Setelah UTS terus bagian PPT. Nah, di sini kan ada digit biner. Dia itu sistem bilangan konvensional menggunakan 10 digit, misal dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Kemudian sistem bilangan binernya itu menggunakan 2 digit. Kalau tadi kan konvensional 10 digit kan, 0 sampai 9. Kalau yang digit biner dia itu cuma ada 2, yaitu 0 untuk low dan 1 untuk high. Kemudian ada juga representasi besaran digital dari 0 sama 1. Teman-teman bisa baca di PPT juga. Nah, terus ada sistem dari bilangan biner itu sendiri, ada byte dan lain-lain, itu teman-teman juga bisa baca di PPT. Itu cukup kompleks materinya ya. Di sini ada yang penting itu pembacaan dari tabel ASCII ini atau American Standard Code for Information Interchange. Yaitu merepresentasikan nilai alfanumerik dari huruf, bilangan, dan simbol itu menjadi nilai-nilai biner. Sini ya, ini kan huruf, bilangan, terus ada simbol-simbol menjadi biner yang ini. Nah, misalnya tentukan kode ASCII untuk kata elektronika strip, terus tanda perintah. Kita bisa tuliskan pembacanya itu dari yang bagian MSB dulu, baru yang LSB. Jadi misal kita ini E, dia berarti yang kapital ini berarti ini 100, baru yang ini 01, 01. Kemudian ada L bukan kapital, ini 1, 110, terus ini 1100, terus ada E 110,
0,1. Kemudian ada K, 110, 1011, lalu ada T, 111, 01, 00, selanjutnya ada R, O, N, I, K lagi, sama A. R itu 111, 0, 0, 1, 0. O itu 110, 111. N itu 110, 110. Untuk yang I 110, 1001. Kita angka sama kayak ini, 110, 1011, terus A 110, 0001. Ada di sini tanda strip ini sama tanda perintah. Nol, 1, 0 juga 0, 1, 0. Satu, 1, yang ini 0, 0, 1. Nah, ini kalau misalnya ditulis untuknya panjang, dia 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, dan seterusnya. Kemudian di sini ada yang namanya BCD atau binary code decimal. Dia itu representasi numerik di mana setiap digit desimal dikodekan menggunakan 4 digit biner, atau bisa kita definisikan 10 digit biner itu menjadi kode 4 digit biner BCD itu. Kemudian ada gray code, yaitu metode penambahan yang berbeda dari satu angka ke angka berikutnya. Bisa juga dia itu digunakan dalam pengkodean posisi sudut dari peralatan yang bergerak secara memutar. Terus gray code itu terdiri dari 4 biner dengan 2/4 atau 16 kombinasi untuk satu putaran penuh. Berikutnya ada Hamming code. Dia itu salah satu kode untuk mendeteksi dan mengoreksi kesalahan tunggal atau single bit error dalam setiap blok kode pesan. Ini tuh ditemukan oleh Richard W. Hamming, makanya namanya Hamming code, pada tahun 1950 berupa blok linear. Berikutnya ada access record, yaitu kode biner untuk mewakili angka desimal di mana setiap
digit desimal ditambah 3 sebelum dikonversi ke biner. Maksudnya gimana? Jadi dia ekuivalen access record-nya dari bilangan desimal tertentu itu diperoleh dengan menambahkan plus 3 ke setiap digit bilangan desimal, lalu diubah kembali bilangan desimal tersebut ke dalam bentuk biner. Contohnya kita punya bilangan desimal 7. Nah, access record-nya itu 1010. Kemudian di sini ada kode biner yang mewakili huruf, angka, simbol, dan tanda baca dalam bentuk yang dapat diproses oleh komputer. Dia itu adalah alphanumeric code. Ini tuh biasanya dipakai di keyboard, monitor, atau mouse juga bisa, yang berinteraksi dengan komputer. Kemudian kita masuk ke sistem bilangan, dimana di sini ada 4 bilangan yang dipelajari atau 4 sistem bilangan. Yang pertama tentu ada sistem desimal, dia ini basis atau dasarnya itu 10. Kemudian di sini ada sistem biner, dia itu basis atau dasarnya 2. Kemudian ada sistem oktal, dia itu basis atau dasarnya 8. Yang terakhir ada sistem bilangan sistem heksagonal. I'm so sorry. Ini heksadesimal. Dia basis atau dasarnya itu 16. Nah, teman-teman bisa pelajari lebih lanjut juga tentang 4 sistem bilangan ini di PPT yang ada di link tutor. Kita masuk ke konversi sistem bilangan. Yang pertama, misal ada desimal ke biner. Itu gimana sih caranya? Contoh, ada 34 desimal, kemudian akan kita ubah dia ke biner, ke bilangan binernya. Caranya, kita buat cara sederhananya itu gini, bikin 2 pangkat 0 sampai 2 pangkat tak terhingga. Maksudnya kayak pangkat yang mungkin untuk 34. Jadi gini, ini 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, dan seterusnya. Satu deh, 2 pangkat 6. Nah, terus kita iniin sini hasilnya. Ini 1, ini 2, ini 4, ini 8, ini 16, ini 32, ini 64. Kemudian kita jumlahkan, atau kayak kita ini cari di mana dia menghasilkan 34 dari yang terbesar. Jadi kan ini kan nggak mungkin.
kita pakai warna yang beda. Ini nggak mungkin kita pakai ini terus ini tambah ini, kan nggak mungkin 34 kan, ini nggak, coret. 32 tambah 8 40, bukan 34, coret. 32 tambah 4 36, bukan 34, coret. Nah 32 tambah 2 32 tambah 2 itu 34. Oke, udah pas nih sama ini. Satunya berarti kita coret. Nah, kalau misalnya yang nggak dipakai atau yang kita coret itu 0, kalau ini tuh 1 yang dipakai, ini 0 0 0 1 0. Kemudian pembacaan ke bilangan binernya itu dari yang sebelah kanan. Jadi pembacaannya buat yang ini nggak dipakai karena kita pakai yang tertinggi. Ini gimana ya? Gini aja. Ini tidak akan dioperasi. Sudah, jadi pembacaannya itu pembacaan dari sebelah kanan ke kiri. Sehingga kita punya binernya itu 1 0 0 0 1 0. Misal nih kita punya angka 84. Langsung tulis ininya aja, nggak apa-apa yang bagian ini. Ada 1 2 4 8 16 32 64. 128 itu nggak dipakai, berarti tertinggi dari 64. 64 kita pakai tentu, terus 32 enggak, 16 iya, 8 enggak, 4 iya, 0 enggak, 1 enggak. Jadi kan 64 ditambah 16 80, terus ditambah 4 84, sehingga ini binernya bacanya dari sebelah kanan 1 0 1 0 1 0 0. Kemudian misal lagi kita punya bilangan desimal 50. Nah, kita mau ke biner. Kita kayak tadi 1 2 3, kan 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6. Dah. Nah, ini yang penting nggak dipakai. Pakai yang dari ini paling besar. Kedua dipakai, oke. 1. Sampai dipakai nggak? Oke. 1, 32 tambah 16, 48. 8 nggak dipakai. Ini 4, 2 pangkat 2. 4 dipakai nggak? Tadi kan habis berapa tadi? 48. Enggak ya, enggak dipakai. 2 pakai 1 enggak. Jadi
Ini binernya adalah kita tulis di sini aja. Bacanya dari sebelah kanan 1 1 0 0 1 0. Di sebelah sini bacanya. Baca dari sebelah kanan. Nah, ini untuk berlaku untuk yang desimal ke biner. Kemudian ada misal biner ke desimal. Contohnya kita punya bilangan binernya itu 101001. Kita mau ubah dia ke desimal. Gimana cara cepatnya? Kita tulis kayak tadi aja. Bedanya ini dari sebelah kanan itu mulai di sini 1 2 4 8 16 32. Jadi kayak tadi 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5. Tapi ini dari sebelah kanan. Kalau yang tadi dia kan dari sebelah yang kiri. Terus kita sini lihat hubungan ini sama ini. Nah, ini kan 1 berarti iya, dia dipakai 1. Ini 0 2 berarti dia nggak dipakai. Ini 0 4 nggak dipakai. 1 sama 8 pakai. 0 sama 16 nggak dipakai. 1 sama 32 dipakai. Sehingga kita peroleh dengan desimalnya itu 32 ditambah 8 ditambah 1. Ketemunya 41. Berikutnya, apabila kita punya desimal ke oktal. Jadi kan desimal kan basisnya 10. Terus oktal tuh basisnya 8. Nah, 8 itu bisa kita tuliskan. Ini kan basis 8. Bisa ditulis 2 pangkat 3. Artinya 2 itu kan biner. Ketika dia 2 pangkat 3, maka dikelompokkan menjadi 3. Biner dalam kelompok. Misalnya kita punya ini kan 1 1 0 0 1 0 1 1. Nah, cara pengelompokan 3 bilangan biner ke dalam bentuk satu kelompoknya itu dari sebelah kanan. Ini 3 1 ini juga 3 dari sini 1. Ini sisanya nggak apa-apa, yang penting 3 dulu. Kemudian kita kayak yang tadi, kayak yang ini kan 2 pangkat 0 2 pangkat 1 2 pangkat 2. Ini juga 2 pangkat 0 2 pangkat 1 2 pangkat 2. Ini 2 pangkat 0. Berarti ini 1 2 4 1 2 4 1. Terus lagi kayak yang bagian ini. Ini kan jadinya
1, dia kan 1, terus ternyata waktu diubah ke desimal dia 1, di sini 1, terus ini dia binernya 0, di sini 4, berarti dia 0, terus ini 2 sama 0, 0, 1 sama 1, 1, terus ini 0 sama 4, 0, 1 sama 2, 2, 1 sama 1, 1. Nah, ini berarti ntar ada 3 atau 3, apa ya namanya, 3 komponen yang di oktalnya. Jadi kan ini masing-masing sendiri. Ini totalnya 1. Ini totalnya 0 tambah 0 tambah 1, 1. Ini totalnya 0 tambah 2 tambah 1, 3. Makanya oktalnya ntar bisa 1, 1, 3. Dah. Terus misal ada lagi 50. Ya kan bilangan desimal kan. Kita ubah dulu ke biner. 50 itu binernya tadi berapa? 1, 1, 0, 0, 1, 0. Kemudian kita kelompokkan 3. Di sini juga 3. Ini berarti ada 2 ya nanti oktalnya. Terus kita kayak yang ini. 1, 2, 4, 1, 2, 4. Nah, ini kan berarti 4-nya oke. 2-nya juga iya, ini 0. Kita kasih sekat aja di sini. Ini sekatnya. Terus ini berarti 0 ditambah 1 ditambah 0. Ini berarti 6. Ini 1. 1 sama 2. Sini 2. Ini 2. Sehingga kita punya bilangan oktalnya itu 62. Gitu. Kemudian ada heksadesimal, dia tuh basisnya 16, bisa kita tulis 2/6 dibagi kolom menjadi 4. Maksudnya itu di sini kalau tadi kan 3 bilangan biner ya. Kalau ini tuh 4. Gampangannya aku tulisnya dibagi 4. Dalam satu kolom. Nah, misalnya nih ada 100 dalam bentuk heksadesimal. 100 dalam bentuk desimal mau kita ubah ke heksadesimal. Caranya gimana? Kita awalnya ke biner dulu, desimalnya ini. Ubah dari desimal ke biner dulu. Kan 100. Itu kan kita tulis 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 120. Ini kan 120 melebihi 100, berarti nggak usah kita pakai. Kita pakai tertingginya itu yang ini 64. Kita pakai 64, 64 ditambah 32. Kita pakai karena masih 96. Kemudian tambah 16, nggak mungkin, nggak kita pakai. Tambah 8, nggak mungkin, masih kelebihan, kita pakai. Nah, tambah 4, cocok 100. Berarti ini nggak dipakai. Sehingga bilangan binernya itu baca dari sebelah kanan, di sebelah sini. Baca dari kanan. 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0.
Kemudian buat ke heksadesimalnya kita bagi dari kanan 4, pokoknya 4 dulu, sisanya berapapun nggak masalah. Terus ini berarti ada 4, di sini 3, nggak apa-apa, is okay. Ini juga dari sebelah kanan 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2. Berarti kan ini 1, 2, 4, 8. Ini 1, 2, 4. Kita kasih sekat lagi. Misalnya di sini sekatnya. Terus kita tulis ini tuh kayak yang tadi. Di sini ada 2 kolom, berarti nanti bilangannya ada 2. Di sini ada 2, berarti nanti ada 2 bilangannya. Ini kan 4 sama 1, berarti 4-nya dipakai, of course. 1 sama 2, 2. 0 sama 1, 0. Makanya ini jadi 6. Terus ini 8 sama 0, 0 ditambah 1 sama 4 itu 4. 0 sama 2, 0. 0 sama 1, 0. Jadinya ini 64. Sehingga dari 100 desimal akan menjadi 64 heksadesimal. Gitu. Kalau misalnya dia ada semacam sebentar. Oh, kalau semisal ada hurufnya gimana? Jadi kan bilangan desimal kan tadi ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, di sini ada 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ini itu untuk merepresentasikan bahwa 10 itu A, ini itu B, C, D, E, F. Misal kita punya FE 8 heksadesimal ke berapa desimal, itu kita bisa tuliskan sebagai 15. F kan 15 kan, E nya ini 14, terus 8 heksadesimal, ini desimal. Untuk caranya sama aja kayak yang ini. Jadi ada misal 1, 2, 4, 8, 16, bla 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 sampai ada 15.000. Ini sebenarnya agak panjang ya kalau misalnya dia sampai ribuan. Nanti pakai cara yang di PPT aja kalau misalnya dia ternyata sampai ribuan gitu. Tapi sebenarnya kurang lebih sama sih. Jadi emang harus dijabarin dulu, terus kita ubah ke
binernya, baru ke desimalnya lagi. Jadi jembatan buat setiap bilangan, sistem bilangan itu ada di bilangan binernya. Bisa kita tuliskan bahwa dari desimal, oktal, lalu ada heksadesimal. Di sini tengahnya itu biner, terus di sini desimal lagi, oktal, heksadesimal. Semuanya itu butuh jembatan dari si biner. Misal kita mau ke desimal, oktal ke desimal, heksadesimal ke oktal, heksadesimal ke desimal, semuanya itu bisa melalui binernya dulu ini yang utama. Gitu teman-teman.